semangatnya harus tetap full. Siapa yang puasanya full hari ini? Udah ada yang nggak puasa nggak? Puasa semua? Puasa. Mantap. Oke anak-anak. Jadi anak-anak semua hari ini alhamdulillah kita akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak ustazah sebelum kita belajar kemarin sudah ustazah pemetaan dulu untuk mengetahui gaya belajar anak-anak ustazah. Nah, kita belajar masih di tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 3 upaya pelestarian lingkungan yaitu pelajarannya IPA. Untuk sebelum memulai pelajaran, siapa yang gak hadir hari ini? Kesha. Kenapa dia nak? Sakit ya? Ya Allah, semoga dia tetap sehat. Nah, untuk memulainya kita harus berdoa dulu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita. Di kelas silakan disiapkan nak. Injection this and try to run. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, semoga pembelajaran kita hari ini dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan lancar. Anak-anak ustazah, seperti biasa kita sebelum memulai pelajaran kita membaca Asmaul Husna. Jadi sholat duhanya di lapangan, baca Asmaul Husnanya di dalam kelas. Kita akan membaca Asmaul Husna bersama-sama ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar,
sudah hafal Asmaul Husnanya. Semoga kita semua dapat hidayah dan terus diberikan kemudahan dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Anak-anak ustazah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Hari ini kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, hitung ketiga lagi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka jiwamu sentosa. Primari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju kita semuanya ya untuk membela negara kita. Dan anak ustazah, untuk memulai pelajarannya kita harus membuat peraturan apa yang harus kita sepakati hari ini. Itu peraturan kelas kita ya. Jadi anak-anak ustazah, boleh nih apa aja yang harus kita lakukan dalam kegiatan hari ini. Apa contohnya? Apa? Belajar tidak boleh ribut. Setuju yang lain? Ada ini? Apa ini? Disiplin ya, harus disiplin. Dari kecil kita harus sudah disiplin supaya kita hidupnya teratur nanti. Ada lagi yang lain? Oh, pintar, menghargai teman dan guru. Ada lagi yang lain? Tidak mengganggu teman. Apa Ustaz? Tidak ribut. Setuju dengan keyakinan kelas kita? Setuju. Oke anak-anak ustazah, pelajaran kita hari ini pelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran IPA. Ya semua silakan dikeluarkan bukunya, buku tulisnya, alat-alat tulisnya semua silakan dikeluarkan. Anak-anak ustazah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Buku tema Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air atau ciri-ciri air. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mempresentasikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas air. Jadi, anak-anak ustazah, hari ini kita berhubungan dengan air. Sebelum kita lanjut ke berhubungan dengan air, coba anak-anak ustazah semuanya perhatikan dulu gambar ini. Gambar apa ini, Nak? Anak menanam pohon. Ada lagi pendapat yang lain? Kegiatannya apa gambarnya? Anak menanam pohon. Nah, coba dari gambar ini anak-anak ustazah semuanya perhatikan. Perhatikan gambar yang ada tadi. Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Ya, betul, anak menanam pohon. Di mana kegiatan itu dilakukan? Di halaman rumah. Apa tujuan kita menanam pohon? Melestarikan alam. Ada lagi? Untuk apa? Ada pendapat yang lain selain melestarikan alam? Membuat udara sejuk. Dan terjawab langsung ya, apa manfaat kita menanam pohon? Jadi anak-anak ustazah, kemarin kan sudah ustazah lakukan pemetaan. Ada berdasarkan tiga gaya belajar. Ada anak visual, kinestetik, dan audio visual. Jadi anak-anak ustazah sudah mengisi angket ya. Sekarang kita duduk berkelompok. Sebelum kita duduk melaksanakan tugas kita nanti diskusi bersama-sama, kita melakukan mindfulness. Jadi anak-anak ustazah supaya nanti diskusinya lebih bagus, anak-anak ustazah semangat. Jadi
puasa ya. Pelajaran kita tentang air sekarang. Nanti berpikir pula gimana cara meminum air ketika puasa. Jadi kita lakukan sekarang mindfulness, yaitu duduk yang rapi, anak-anak saudara semuanya duduk sesuai senyaman mungkin sambil kita dengarkan ilustrasi musiknya. Mari kita terus sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. 3 menit saja ya. Pokoknya yang rapi. Dimulai. Silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak melongok, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan posisi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas pelan dan dalam. Rasakan perut mengulang dan mengukis saat bernafas. Mari Bapak Ibu bernafas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernafas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, Anda menarik, keluarkan nafas. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dari 5 untuk menarik nafas, dan 5 juga untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan. Oke, anak-anak saudara, itu ya kegiatan stop kita supaya anak-anak semua berada di sini. Gimana rasanya? Tenang? Nyaman gak pikirannya? Nyaman. Oh, ada saudara lihat tadi ada yang sampai terlena mau mengantuk. Ada yang suka
seperti itu? Ada? Oh, berarti dia memang merasapi kali ya apa yang dia lakukan. Jadi anak-anak ustazah semuanya, sekarang kita melanjutkan. Ustazah ulang sedikit materi kita supaya anak-anak ustazah nanti lebih enak melakukan diskusinya, tidak lupa pelajarannya. Oke, anak-anak ustazah tahu air nggak? Tahu. Air untuk apa kita gunakan air? Memasak, lagi minum, menyiram tanaman, mandi, ada lagi? Mencuci, ada lagi? Apa? Apa? Ada kelompok ini? Untuk apa air? Membersihkan kaki ya, kita butuh air. Apa? Cuci tangan. Oh, banyak ya guna air. Air digunakan untuk memasak. Namun, ada pula air yang meskipun air itu ada, tapi tidak bisa kita gunakan untuk memasak. Kualitas air itu sangat beragam. Nah, jadi sekarang pelajaran kita tuh melihat kualitas air yang beragam terhadap makhluk hidup dan lingkungan di sekitar kita. Pasti kita pernah jadi anak-anak ustazah tadi ke sekolah. Ada nggak melihat air? Contohnya rumahnya yang lewat di sungai. Warna apa sungainya? Ada hijau, ada coklat, apa? Ada yang merah, biru. Ah, tuh. Itu macam-macamnya air ya. Banyak macam-macamnya. Jadi anak-anak nih, air untuk kehidupan. Air untuk kehidupan. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Bagaimana rasanya air laut? Air laut itu terasa asin. Jika kamu berenang di pantai atau di percikan air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut itu terasa asin. Sebagian besar air laut 90% itu menutupi planet bumi. Bumi ini 2/3-nya adalah air, 1/3-nya daratan. Tapi kenapa kok kita kayaknya darat aja ya ketemu gitu kan? Itu ya anak-anak ustazah. Ketika kita berada di pulau yang kecil ini, terasa kita sudah luas. Padahal sebenarnya tidak. Air yang banyak ada lagi di kutub yang lagi membeku. Itu ya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri air. Air itu kalau bersih itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu syarat fisik, kimia, dan kandungan mikrobiologi yang ada di dalamnya. Air yang secara fisik, kualitas fisik yang dipertahankan atau dicapai bukan hanya semata-mata dengan mempertimbangkan segi kesehatan saja, tetapi harus kita lihat dulu seperti apa air yang bersih itu. Sebagai fisik, pertama, tidak keruh. Pernah lihat air keruh? Pernah. Apa warna air keruh? Agak hitam-hitaman. Apa lagi? Coklat. Kuning. Ya betul. Yang kedua, tidak berwarna apapun. Air yang bisa kita minum, kita gunakan untuk memasak. Air yang tidak berwarna apapun, tidak berasa. Air kopi ini kan airnya bagus ya, bisa diminum. Bisa nggak kita gunakan untuk memasak nasi? Tidak. Air kopi kan airnya bersih tuh, bisa nggak kita gunakan untuk mencuci? Tidak. Apa yang terjadi dia? Kotor jadinya kan. Air teh itu kan enak diminum, apalagi pas bulan-bulan puasa nih kan. Bisa nggak kita gunakan untuk mencuci jilbab kamu? Bisa? Tidak, ya, itu ya. Dan selanjutnya, suhunya antara 10 sampai 25 derajat atau air itu sejuk dan tidak meninggalkan endapan. Seperti saya bilang tadi, air teh kita jadikan menyuci jilbab kita, ada nanti sisa-sisa tehnya di jilbab. Itu namanya endapannya. Atau air yang bercampur lumpur yang berwarna agak kuning, kita jadikan menyuci jilbab kita. Ada sisa-sisanya di jilbab tinggal? Ada. Ini ya anak-anak ustazah, ciri secara fisik. Ciri secara fisik. Selanjutnya kita
masuk ke ciri yang kedua, yaitu secara kimiawi. Anak-anak baru mengenal ya istilah kimiawi. Kandungan unsur kimia di dalam air sangat mempengaruhi kadar dan tingkat konsentrasi tertentu. Jika tidak membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi seperti apa ciri-ciri air yang bebas dari zat kimia nih? Tidak mengandung bahan kimia seperti racun. Pernah kan kita lihat contohnya nih? Kita pernah dulu praktikum yang air berwarna-warni. Air berwarna-warni itu kan catnya air itu dari cat. Dari cat itu ada mengandung zat kimia enggak? Mengandung. Jadi bolehkah air yang sudah kita kasih warna-warni itu diminum? Enggak. Sehat enggak untuk kita? Tidak. Dan air yang cukup iodiumnya serta memiliki pH 6,5 sampai 9,2. Tahu ciri-ciri secara kimia? Tahu? Tahu. Nah, yang ketiga kita sebelum masuk ke diskusinya, kita ciri-ciri secara mikrobiologi. Mikrobiologi ini maksudnya tidak ada hewan-hewan kecil di dalam air. Pernah tahu atau saja contohnya nih, air di rumahnya dalam galon. Ternyata setelah kita beli air galon, kita pulang kampung 1 bulan. Pas kita balik lagi ke sini, kita buka air itu, ada rupanya jentik-jentik di dalamnya. Boleh nggak itu diminum? Nah, sehat nggak untuk kita? Tidak. Itu yang pertama contohnya. Atau air yang kita ambil di contohnya di sungai atau di mana ada kayak cacing-cacing kecil-kecil. Boleh nggak itu diminum? Tidak. Maksudnya itu ya, air yang tidak mengandung hewan dan tidak menyebabkan kuman penyakit seperti disentri, tifus dan lain-lain. Dan ini yang saya simpulkan secara fisik, secara kimiawi, dan secara mikrobiologi. Coba siapa yang bisa membacakan yang ini? Siapa bisa membaca langsung depan ciri-cirinya? Ada yang bisa? Aksa bisa nggak? Bisa. Coba Aksa maju ke depan ya. Coba bacakan ciri-cirinya. Secara fisik, secara kimiawi, dan secara biologi. Secara fisik, secara kimiawi, secara mikrobiologi. Nah, secara fisik apa saja? Yang di bawahnya. Secara fisik apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya Tidak kerut. tidak kerut, Apalagi? Apalagi? tidak berwarna. Oke, tepuk tangan untuk Aksa. Ada lagi yang mau ikut ke depan? Angkat tangan ya. Berdiri aja boleh. Boleh berdiri aja ya. Secara fisik tidak kerut, tidak berwarna apapun, tidak berbau. Suhu antara 10 sampai 25 Celcius dan tidak meninggalkan endapan. Oke, secara kimiawi ada yang mau maju? Ada? Secara kimiawi? Ayo Kezi, silakan maju Kezi. Terima kasih Aisyah, tepuk tangan untuk Aisyah. Secara kimiawi tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat kimia yang berlebihan, cukup iodium, derajat keasaman air antara 6,5 9,2. Oke, terima kasih Kezi. Selanjutnya, Hilda, anak-anak ustazah, sekarang kita akan berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. Anak kinestetik, yaitu dosen, udah ada air di atas mejanya, air yang bening, air bercampur tanah, dan air bercampur deterjen. Ini untuk yang kelompok Epin, silahkan diambilkan yang kamu sediakan tadi. Dan untuk anak-anak ustazah yang kelompok visual, visual itu melihat gambar. Jadi akan ustazah kasih gambar, dan untuk anak-anak ustazah audio visual akan mendengarkan video sambil ustazah kasihkan LKPD-nya. Ini yang anak-anak ustazah amati nanti berkelompok ya sayang ya, berkelompok.
Ini udah. Untuk anak visual, nah, anak-anak ustazah semuanya yang sudah mendapatkan LKPD, silakan ikuti sesuai gambar yang diamati atau video yang diamati, atau juga Kita poster ya? gambarnya silakan diikuti langkah kerja sesuai LKPD yang sudah ada. Untuk anak-anak ustazah yang video, audio visual, silakan dengarkan video yang ustazah putarkan. Audio visual ya, nanti kalau seandainya apa, boleh ditinggal bawa ke sana ya. Tapi untuk anak visual, silakan diamati gambar yang ada. Silakan untuk anak yang kinestetik, silakan amati. Anak kinestetik silakan amati air yang sudah ada di meja masing-masing, seperti air apa ini Pak? Air deterjen. Oh, deterjen. Yang hitam apa tuh Rohil? Air tanah. Yang kuning nih? Air bersih. Nah, dari ketiga ini silakan diamati, ikuti langkah-langkah sesuai LKPD-nya. Oke, dan untuk anak audio visual boleh dilihat ke depan. Yang anak yang lain, silakan melakukan aktivitasnya. Kalian anak video visual, audio visual. Anak-anak semua, Fatimah, Abdullah, silakan anak-anak semua amati. Ini yang visual ya, saya visual ya, coba perhatikan. Yang penting warnanya, baunya, terus apa kita menggunakan air bersih, apakah kita menggunakan air bersih pada hari ini, dengannya seperti apa air bersih yang kita gunakan, apakah ada bau. Audio visual dan paham tentang videonya? Paham? Paham. Yang kelompok ini ngerti tentang videonya nak? Perlu diulang, kalau perlu diulang kasih tahu ya, biar lebih mudah. Kelompok ini mengerti caranya sayang? Mengerti. Kelompok ini mengerti nak? Mengerti? Oke. Kelompok ada yang pertanyaan nggak? Kelompok yang lain? Ada yang bertanya tentang langkah kegiatannya? Nah, yang pertama, silahkan amati 3 macam air bersih, air bercampur tanah, dan air bercampur deterjen. Yang kedua, tuliskan ciri-ciri setiap airnya. Air bercampur tanah seperti apa? Air bercampur deterjen seperti apa? Air bercampur tanah seperti apa? Tuliskan manfaat air bagi kehidupan. Dan anak ustazah silahkan beraktivitas, ustazah kasih
Ananda boleh pilih. Nah, setiap kelompok boleh memilih membuat tugasnya. Dari langkah yang ini kan ada beberapa pertanyaan nih yang harus Ananda jawab. Jadi Ananda harus boleh memilih, bebas memilih. Setiap kelompok boleh memilih teks atau poster atau laporan, mind map atau peta pikiran. Setiap kelompok silakan berdiskusi seperti apa yang akan kita buat. Oke? Ada pertanyaan? Tidak berwarna. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah mengerti? Sudah. Ya, kelompok ini mengerti tidak? Boleh. Kelompok yang tidak mengerti atau tidak tahu langkah kerjanya, silakan bertanya ke Ustazah. Di buku tulis boleh, ya. Nanti buat nama kelompoknya. Tidak berasa. Di belakangnya juga boleh. Di belakang LKPD-nya boleh. Belakang ini. Ya, di belakang LKPD-nya boleh dibuat. Buat nama kelompoknya ya. Siapa namanya? Dan untuk anak Ustazah yang audiovisual boleh didengarkan lagi ya nak videonya. Ustazah bawa ke mejanya ya. Nah, boleh didengarkan videonya gantian nanti ya. Setiap kelompok. Nah, silakan didengarkan ulang video yang ada. Oke, kita mulai. Dengar suaranya. Ayo, silakan diamati ya. Ya, bagus. Nanti dipresentasikan ke depan ya. Setiap kelompok harus ada yang maju ke depan. Tema 3. Kelompok ini mengerti? Ada yang ditanya? Asa ngerti nak? Mengerti. Pintar. Ingat titik. Ada diskusi ya. Ya, satu berkelompok. Jadi satu yang buat, yang lain yang tulisannya yang keren kata si Alfat boleh. Udah nah? Udah paham? Nah, kelompok yang satu lagi ya, yang sambil mengamati juga. Nah, silakan didengarkan lagi. Jangan lagi ya.
Yang lain sambil mengerjakan tugasnya, dengarkan temannya dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ciri-ciri air. Air bersih. A. Tidak keruh. B. Tidak berwarna. C. Tidak berbau apapun. D. Tidak berasa. 2. Air bercampur tanah. Keruh, berwarna, berbau. C. Air bercampur sabun. Berbau, berasa, mengandung zat kimia. Manfaat air bersih untuk diminum, memasak, mandi, dan mencuci baju. Manfaat air bercampur tanah, menyiram tanaman. Manfaat air bercampur sabun, mandi, dan mencuci piring. Syarat yang layak untuk kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak adalah air bersih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Tepuk tangan semuanya. Oke, bagus ya. Ada yang berbeda nggak pendapatnya dengan kelompok Aisyah? Ada yang berbeda pendapatnya? Sama? Sama. Kelompok siapa lagi yang berani maju? Kelompok siapa lagi yang berani maju? Ayo, yang belum siap segera nak. Ya, ayo, siapa lagi? Ya, itu boleh, sebelah sana boleh. Nah, ya sebelah situ. Di atas ciri air bersih. 1. Tidak berbau apapun. 2. Tidak keruh. 3. Tidak berwarna. 4. Tidak berasa apapun. 6. Suhu antara 10 sampai 25 Celcius sejuk. 2. Ciri-ciri air bercampur tanah. Tidak bersih, mengandung racun, dengan kumat-kumat, berwarna. Ciri-ciri air bercampur deterjen untuk mencuci pakaian, untuk mencuci piring, untuk mencuci sepatu. Manfaat air bagi kehidupan sehari-hari, untuk memasak, untuk mandi. Oke, terima kasih ya kelompok apa ini nak? Audio visual. Yuk kelompok estetik mana? Cepat Alfat maju ke depan Pak. Siapa? Alfat atau Rohil? Udah nak? Ayo. Siapa lagi yang sudah Kezi udah sih? Cepat maju ke depan nih. Ciri-ciri air yang 1. Air bersih, tidak keruh, tidak berwarna, berasa, dan berbau apapun, tidak meninggalkan hitam. Air bercampur tanah, tidak mengandung kimia, tidak mengandung zat kimiawi yang berlebihan. Air bercampur sabun, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti manfaat air bersih untuk mandi, untuk minum. Air bercampur tanah, menyiram tanaman. Air bercampur sabun untuk mencuci piring. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan ya untuk kelompok audio visual. Yuk selanjutnya kelompok siapa lagi yang berani maju? Ada nggak tanggapan dari kelompok lain? Sama. Ah ya. Yuk. Cepat, siapa yang berani maju kelompok ini? Ini buat bahan ya saya. Iya, ya Arsyad cepat maju. Baca bahannya ya. Kita boleh memilih ya nak, mau teks, mau bagan, mau gambar, atau mau poster, boleh. Ciri-ciri air bersih. Air bersih tidak keruh, tidak berwarna, suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius sejuk, tidak meninggalkan endapan. Air tanah keruh, meninggalkan endapan kotor.
air bercampur sabun, berbau, berwarna, berasa. Manfaat air bersih bagi kehidupan, memasak, meminum, menyiram tanaman, mencuci pakaian. Manfaat air tanah bagi kehidupan, menyiram tanaman. Manfaat air sabun untuk mencuci pakaian. Oke, setuju? Tepuk tangan. Dah, selanjutnya yuk. Alfat, majukan. Alfat atau Rohil, silakan maju. Nah ya, ayo nih, ya kelompok terakhir maju nih. Cepat ya. Ciri-ciri air bersih. A. Tidak karut, tidak berwarna. B. Tidak berwarna dan berbau apapun. C. Suhu 10 atau 20 Celcius sejuk. D. Tidak meninggalkan endapan. Manfaat air bersih. A. Untuk minum. B. Untuk memasak. C. Untuk mencuci baju, piring. Ciri-ciri air tanah. A. Kotor. B. Air yang keruh. Manfaat air tanah. A. Menyiram tanaman. 3. Ciri-ciri air deterjen. A. Berbusa. B. Tidak mengandung kuman-kuman. Manfaat air deterjen. Untuk mencuci piring. B. Untuk mencuci baju. Oke, semangat. Tepuk tangan untuk Alfat. Maju. Dah, yuk, siapa lagi? Untuk memacu semangat kita, yuk tepuk semangat dulu. Biar semuanya semangat. Tepuk semangat. Yuk lanjut. Zaki, cepat Ki. Ayo kelompok terakhir nih yang mau maju. Ayo Zaki. Cepat ya. Ciri-ciri air bersih, tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau apapun. Suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius atau sejuk. Tidak meninggalkan endapan. Manfaat air bersih untuk minum, untuk memasak, mandi, mencuci pakaian. Ciri-ciri air tanah, berwarna keruh, tidak mengandung racun, meninggalkan endapan kotor. Manfaat untuk menyiram tanaman. Ciri-ciri air sabun, berbusa, berwarna. Manfaat untuk mencuci piring dan pakaian. Oke, tepuk tangan dong. Makasih ya. Dan anak ustazah semuanya alhamdulillah sudah bisa ya memprestasikan hasil kerja kelompoknya. Semua anak ustazah anak hebat. Semuanya anak-anak hebat. Nah, hebat. Semuanya semangat. Terima kasih ya kerjasamanya. Terima kasih anak-anak semua sudah melakukan pembelajaran hari ini. Bangun dan bukalah matamu. Sekarang kita merefleksikan, menyimpulkan apa-apa pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Ayo, coba. Ciri-ciri air bersih. Apa? Tidak kotor, tidak berbau apapun, tidak meninggalkan endapan, Ada lagi? tidak mengandung zat kimia yang berlebihan. Nah, udah. Apa manfaat air? Untuk minum, Untuk minum, memasak. Air yang seperti apa yang bisa kita gunakan untuk minum? Air bersih. Yuk semuanya, Ustazah tanya ya, udah bisa menyimpulkan dan Ustazah tambah kesimpulannya. Ciri-ciri air yang bersih itu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau apapun, tidak ada meninggalkan endapan, tidak mengandung zat kimia, tidak ada mikrobiologi di dalamnya.
Oke ya. Jadi anak-anak ustazah semuanya sudah mengetahui tentang ciri-ciri air? Sudah mengetahui tentang ciri-ciri air? Sudah tahu tentang manfaat air? Sudah tahu tentang kualitas air yang bagus kita gunakan? Sudah tahu kualitas air yang tidak bagus kita gunakan? Sudah. Alhamdulillah. Jadi pembelajaran hari ini anak-anak ustazah sudah bagus. Sudah tercapai tujuan kita. Sudah tahu ya, air yang bagus, air yang tidak bagus kita konsumsi. Jadi anak-anak ustazah, sekarang ustazah minta untuk mengapresiasikan perasaannya pembelajaran kita hari ini ya. Silakan, ini ustazah punya roda emotion. Jadi anak-anak ustazah tempelkan di papan tulis. Kalian akan membuat namanya saja pakai ini dan ditempelkan. Oke? Paham? Tolong bantu ustazah silat bagikan satu anak satu. Aisyah, satu anak satu. Silakan ditulis namanya nanti di roda emotionnya ya. Namanya saja. Gimana perasaan pelajaran hari? Gembira kah? Atau apa yang dirasakan? Udah semua sih. Namanya saja ya nak? Ya boleh. Silakan ditempelkan ke papan tulis. Silakan ditempelkan di papan tulis. Silakan anak, semuanya ditempelkan di sini. Kalau senang di sebelah sini, senang gembira sebelah sini. Di sebelah sini, sebelah sini di atasnya, samping-sampingnya ya. Yuk, ya udah siap tulis namanya. Dan silakan ditempel. Sesuai dengan hobi anak saja. Senang, misalnya ada visual, senang lihat gambar. Ada yang kinestetik, dia senang senang audio visual, senang lihat video. Senang semuanya? Senang. Yo, alhamdulillah ya. Jadi pembelajaran hari ini anak-anak semuanya merasa senang. Nah, anak-anak ustazah, silahkan duduk yang rapi. Semoga pembelajaran kita untuk selanjutnya tetap merasakan senang. Sekarang kita akan operasi semut. Silahkan ambil sampah
sampah di bawah meja masing-masing hasil praktikum kita tadi. Mana tahu ada sampah ya nak? Dan dibuang ke tempat sampah. Ada, nggak ada? Oh, alhamdulillah, berarti kelas kita tetap bersih karena kebersihan sebagian dari iman. Harus kita menjaga kebersihan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan anak ustazah semuanya, kita sudah melakukan. Oh ya, kalau ada sampah silahkan dibuang ke tempat sampah. Tugasnya nanti yang berkelompok itu silahkan dikumpul ke ustazah ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis dan dikumpul ke ustazah. Dan selanjutnya apa nak? Ya, buat namanya. Nama kelompok ini contohnya kelompok kinestetik, siapa namanya Alfa, Rohil gitu ya. Udah semuanya? Udah bersih lagi kelas kita? Udah bersih? Nah, pembelajaran hari ini sudah cukupkan sampai di sini. Untuk besok kita belajar masih dalam subtema 3, yaitu pembelajarannya yang kedua. Sekarang pembelajaran pertama, jadi besok kita pembelajaran kedua. Anak-anak ustazah masih tentang upaya dalam pelestarian alam. Jadi anak-anak ustazah semuanya, kita akan berdoa dulu sebelum menutup pelajaran. Yuk ketua kelas silakan siapkan nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan simpan alat tulisan Anda semua sebelum kita pulang ya, Dan yang bikin salah